Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi terkait komposisi transformasi. Nah, apa itu komposisi transformasi? Komposisi transformasi merupakan transformasi yang dilakukan lebih dari satu kali, atau bisa disebut dengan gabungan dari transformasi. Nah, konsep dari fungsi transformasi ini atau komposisi transformasi ini sama halnya dengan komposisi fungsi, di mana fungsi f itu memetakan anggota domain ke tepat satu anggota domain pertama, kodomain pertama, atau himpunan B. Nah, kemudian fungsi G itu akan melanjutkan pemetaan ke anggota kodomain kedua, yaitu himpunan C. Nah, sementara fungsi komposisi dari G, komposisi F, itu akan memetakan anggota domain himpunan A secara langsung ke anggota kodomain kedua, yaitu himpunan C. Nah, komposisi transformasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada komposisi translasi, di mana komposisi translasi itu merupakan transformasi translasi yang dilakukan lebih dari sekali. Contohnya, suatu titik A, P, Q itu ditranslasikan sejauh T1, A, B, dan dilanjutkan translasi lagi sejauh T2, C, D. Itu merupakan suatu komposisi translasi. Karena apa? Karena suatu titik tadi ditranslasikan sebanyak 2 kali. Gitu. Nah, untuk komposisi translasi sendiri itu ada matriksnya, yaitu jika matriks translasi T1 adalah AB dan matriks translasi 2 adalah CD, maka matriks komposisi dari translasi T1 komposisi T2 atau T2 komposisi T1 itu dapat dituliskan matriks T1 komposisi T2 sama dengan matriks komposisi dari T1 ditambah dengan matriks T2, di mana matriks T1 itu AB dan matriks T2 itu adalah CD. Nah, sedangkan untuk matriks yang T2 komposisi T1 itu sama halnya dengan matriks T2 ditambah dengan matriks T1. Akan sama dengan CD ditambah dengan matriks AB. Selanjutnya yaitu contoh komposisi translasi. Di mana contoh komposisi dari translasi ini, titik A 6,-8 ditranslasikan dengan T1 negatif 3,2, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 negatif 4, negatif 1. Nah, tentukan koordinat akhir dari titik A tersebut. Nah, dengan menggunakan komposisi translasi, kita bisa tuliskan seperti berikut ini. X bayangan Y bayangan itu sama dengan matriks T2 komposisi T1. Nah, matriks T2 komposisi T1 itu sama halnya dengan matriks T2 ditambah dengan matriks T1. Terus hasil dari bayangan tersebut maka akan diperoleh negatif 1, negatif 7. Nah, untuk selanjutnya Ibu ada soal di mana titik A itu 2,3 ditranslasikan dengan T1 negatif 1, negatif 4, kemudian dilanjutkan dengan translasi T2 5,7. Nah, berapakah koordinat titik A bayangan? Nah, anak bisa mengerjakan. Ibu beri waktu sebentar. Baik, untuk pembahasan soal yang tadi, karena tadi ditranslasikan sebanyak 2 kali, di mana T1 itu negatif 1, negatif 4, T2 itu 5,7, maka kita bisa menggunakan komposisi dari translasi. Nah, kita bisa langsung menjumlahkan. Jadi, koordinat bayangan yang diperoleh yaitu 6,6. Untuk anak-anak yang masih salah menjawab, bisa diulang kembali dengan melihat video Ibu lagi ya. Nah, selanjutnya yaitu matriks komposisi refleksi. Di mana matriks komposisi refleksi ini merupakan suatu transformasi refleksi yang dilakukan lebih dari sekali. Sama halnya tadi, refleksinya dilakukan lebih dari sekali. Nah, contohnya itu adalah suatu garis direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, selanjutnya direfleksikan lagi terhadap sumbu Y sama dengan min X. Nah, dari komposisi refleksi ini juga ada matriksnya. Nah, matriksnya
jika matriks refleksi C1 itu adalah ABCD dan matriks refleksi C2 itu adalah EFGH, maka matriks komposisi refleksi C1 komposisi C2 atau C2 komposisi C1 itu dapat dituliskan sebagai berikut ini. Nah, matriks C1 komposisi matriks C2 itu sama dengan matriks C1 dikalikan dengan matriks C2. Nah, untuk matriks C2 komposisi C1 itu berarti matriks C2 dikali dengan matriks C1. Nah, untuk perkalian matriks ini pada komposisi refleksi ini tidak berlaku sifat komutatif gitu. Nah, selanjutnya contoh dari komposisi refleksi. Nah, di sini ada garis, suatu garis 2x min 8y dikurangin 3 itu sama dengan 0. Nah, dia dicerminkan dengan C1 komposisi dari C2, di mana C1 itu adalah cermin terhadap sumbu X dan C2 itu cermin terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, tentukan persamaan bayangan tersebut. Nah, kita misalkan dulu, misalkan A itu adalah titik X, Y. Berdasarkan konsep dari komposisi refleksi, kita bisa tuliskan AX, Y dikomposisikan, komposisinya tadi C1 komposisi C2, maka nanti yang kita kerjakan adalah C2 dulu baru C1. Nah, kita cari, anak-anak kemarin kan sudah belajar terkait refleksi, jadi untuk matrik dari sumbu X itu kan 1, 0, 0, negatif 1, sedangkan Y sama dengan min X itu negatif 1, 0, 0, negatif 1. Nah, kita bisa langsung kalikan. Maka akan diperoleh kesamaan matriks yaitu X sama dengan min X bayangan dan Y sama dengan Y bayangan. Nah, persamaan bayangan tersebut akan kita substitusikan menjadi negatif 2X min 8Y min 3 sama dengan 0. Nah, di sini Ibu akan berikan soal, anak-anak bisa mengerjakan. Nah, jika MC1 komposisi MC2, maka hasilnya akan Oke, baik, benar ya anak-anak. Untuk MC1 komposisi MC2 itu maka hasilnya akan MC1 dikali MC2. Baik, selanjutnya ada matriks komposisi rotasi, di mana komposisi rotasi itu merupakan suatu rotasi yang dilakukan lebih dari sekali. Nah, contohnya itu ada titik A, di mana A, B dirotasikan berlawanan arah jarum jam dengan sudut 90 derajat. Nah, selanjutnya dirotasikan lagi sejauh 180 derajat. Nah, maka kenapa dikatakan komposisi rotasi? Karena rotasinya dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, untuk matriks komposisi rotasi sendiri, ada contohnya seperti berikut ini. Jika R1 dan R2 adalah suatu rotasi sebesar A, pada sudut O 0,0 dan rotasi A2 pada sudut O 0,0 dengan matriks komposisi rotasi itu dapat dituliskan dengan R1 komposisi dengan R2 itu sama dengan cos alfa 1 ditambahkan dengan alfa 2 min sin alfa 2 ditambahkan alfa 1 sin alfa 2 ditambahkan alfa 1 dan cos alfa 2 ditambahkan dengan alfa 1. Nah, untuk contoh komposisi rotasi itu ada titik A, B dirotasikan dengan R1 komposisi R2, di mana R1 itu adalah rotasi dengan sudut 180 berlawanan arah jarum jam pada pusat O 0,0 dan R2 dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam pada pusat PB,2A. Nah, tentukan posisi titik A tersebut, posisi akhirnya. Untuk penyelesaiannya, X bayangan Y bayangan itu sama dengan matriks R1 dikomposisi matriks R2 dikalikan dengan A, di mana R2 tadi cos 90, min sin 90, sin 90, dan cos 90. Nah, kita kerjakan dulu yang matriks R2. Nah, karena
kita tahu pusatnya itu adalah min B dan 2A, maka kita gunakan rumus dari rotasi sebelumnya. Nah, maka kita akan mendapatkan seperti ini. MR1 dikalikan dengan 2A dan juga 3A min B. Nah, selanjutnya kita masukkan matriks R1, di mana R1 itu cos 180 derajat, min sin 180, sin 180, dan cos 180. Nah, kita kalikan, karena pusatnya 0, 0, maka kita tuliskan kurangi 0 dan juga ditambah 0. Nah, maka akan diperoleh X bayangan Y bayangannya itu negatif 2A dan juga negatif 3A ditambah B. Jadi hasil bayangan dari rotasi A tadi itu adalah negatif 2A itu untuk X dan negatif 3A plus B itu untuk Y. Nah, di sini Ibu ada soal ketiga, di mana dalam pembahasan contoh komposisi rotasi tadi, apabila matriks R1 komposisi matriks R2, maka mana yang lebih dahulu yang dikerjakan? Nah, anak-anak bisa mengerjakan sebentar. Nah, tepat sekali, yaitu adalah M2 dulu yang dikerjakan, matriks R2 dulu. Karena apa? Karena matriks R1 itu komposisi matriks R2, jadi yang belakang dulu yang dikerjakan. Nah, selanjutnya ada matriks komposisi dilatasi, di mana transformasi dilatasi yang dilakukan itu lebih dari sekali. Nah, contohnya apa? Contohnya suatu garis didilatasi dengan skala 2, selanjutnya dia didilatasi lagi dengan skala 4, tetapi pusatnya sama, yaitu 0,0. Nah, maka matriks komposisi yang terbentuk nanti, yaitu jika titik A, X, Y itu dirotasikan berturut-turut oleh dilatasi 1 dan dilatasi 2, maka akan diperoleh dilatasi 2 komposisi dilatasi 1 dikalikan dengan XY. Nah, kita balik, karena berturut-turut dari D1 ke D2, maka yang kita tulis adalah D2 komposisi dari D1. Itu hasilnya akan skalar 2 dikalikan skalar 1 dikalikan dengan XY-nya. Itu kalau pusatnya itu sama, yaitu 0,0. Nah, di sini Bu ada soal keempat, anak-anak bisa mengerjakan terlebih dahulu. Nah, soalnya berbunyi jika DK itu adalah dilatasi ke K dengan faktor skala K per K plus 1 pada pusat O 0,0, maka tentukan dilatasi titik A negatif 11,55 oleh dilatasi 1, komposisi dilatasi 2, komposisi dilatasi 3, sampai dengan komposisi dilatasi ke 10. Nah, jadi untuk pembahasan soal nomor 4, di mana X bayangan, Y bayangan yang akan diperoleh setelah didilatasikan oleh faktor skala K per K plus 1 dengan titik pusat 0,0, itu adalah seperti berikut. Nah, matriks D1 itu dikalikan dengan matriks D2, dikalikan lagi sampai dengan matriks D yang ke-10, lalu dikalikan dengan XY, di mana XY-nya tadi itu adalah negatif 11 dan juga 55. Nanti kita akan memperoleh hasil akhir, yaitu posisi akhir titik tersebut itu di negatif 1,5. Nah, selanjutnya di sini ada soal yang terakhir, di mana ada berapa macam komposisi transformasi yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita pelajari tadi. Nah, tepat sekali jawabannya yaitu 4, di mana komposisi yang sudah kita bahas tadi itu ada komposisi translasi, refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Oke, baik, cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan sekiranya ada yang anak-anak belum pahami, bisa didiskusikan lagi di forum diskusi. Nah, cukup sekian, terima kasih.